Kak Khairul tuh dari Ampel apa dari Andong? Dari Ampel, Pak. Oh, Dari kondisi Ampel. gimana ini Ampel? Panas, mendung atau Ini gimana Kak ini Kak? panas tapi nggak nyengat, nggak seperti biasanya. Karena Oh, 2 hari ini hujan. agak mendung berarti ya Kak ya? Iya, iya ini cerah sih menurut saya cerah. Tapi nanti jam Hmm, 3 lebih sudah gerimis. Gerimis. ya sama. Tempat saya itu kalau tiap sore ya sekarang hujan ya Kak. Kalau malam Nah, sumuk. ya betul. Ya. Jenengan mana, Kak? Saya aslinya Kabupaten Karanganyar, tapi kan dijuangi gasnya. Oh, dijuangi. Ya, dijuangi ya Dijuangi. sama Oh, aja Kak, panas juga Kak. panas, Juang lebih panas. Ya, dinikmati Ikut lah ya Kak. aktif. Iya. Aktif di sepak bola, Kak. Gimana Kak? Aktif di sepak bola gak? Kayaknya kemarin di profil jenengan pakai baju UNS itu. Iya, itu kemarin ikut itu apa? Alumni UNS Hmm, main bola bareng. Kak oh Korul dari gitu. lulusan mana toh dulu? UTP Oh, TP. di Angkatan UTP berapa Kak? angkatan 2011. Duh, dua angkatan kita berarti ya Kak ya? Jangan Apa 93 Ki? Kak? Betul, betul, betul. Oh ya, sama berarti kita seangkatan Kak. Iya. Di UNS itu ada teman dari Blora. Ah, dulu PP-nya apa, Apa Kak? Kak? Saya Jenengan, basket jenengan. dulunya. Oh, basket. Basket. Ya, Hmm. Kalau temen itu di penjas UNS saya. tapi oh dia jenengan penjas jenengan. Ya, saya penjas. Kalau Mas Umar itu penjas apa PJOK? Gok, anu tuh, kepor itu, Mas Umar itu. Kepor. Oh, Umar ya, ya. Ya, PP-nya jenengan apa Kak? Sepak bola dulu di UTP Oh, sih. bola Iya. juga. Oke. Oh, Ya, kemarin kalau ada yang saya ngirim saya itu EF jenengan tebak EF. EF. gimana Kak? Kenal EF enggak daerah sana? EF terus Budi, Mas Budi sama Ya, Andong. Hmm. ya, main bola Itu bareng teman-teman main bola Mas. itu iya biasanya itu. Oh, ya. SM dia dia sama orang sama aku berapa? Mas Budi itu sama berapa, Pak? Kak. Waduh, kurang tahu ya. Oke. Itu teman-teman juga, teman main bola juga itu. Ya. Hmm. Wih, selamat datang Bu Dewi, Kak Sulaiman. Assalamualaikum, Asik ngobrol. teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wih, ini Kak Sulaiman ini di SS sepertinya ya. Baru sampai rumah. Baru sampai rumah. Iya, iya, iya. Baru sampai rumah. Kak Sulaiman tuh ya, tahu Mas Wahyu. Mas Mas Wahyu Wahyu. Diana Putra. Rumahnya Nogosari. Oh iya. Hmm. Temennya Kak Daniel ini. Tanya temennya seangkatan gimana gitu. Iya, kalau kan Oh, Kak Wahyu jadi fasilitator kelas 3. betul. Iya, tapi Oh sama gitu, siap. dari Kecamatan Juwangi juga. Hmm, oke. Ya. Kak Glori ini dulu UNS atau UNY? UNS. UNS Iki wis 2000? mulai, Pak. Udah. Iya, sudah mulai Kak Jatuh. Aman. Oh iya. Sulaiman tuh sepertinya senior saya. Saya 2006. Nah, 2006 kan. 2006 itu 2006 saya, Mas. 2006 ini siapa ya? Ya, PP-nya basket siapa, Kak? Saya PP-nya basket dulu. 2006 ya Aring, Bayu, itu. Oh, udah Aring lulus baru Nugroho. masuk saya. Oh iya betul. Iya.
Nah, ini Kak Paksi juga nih, Kak Eka Kartika Paksi ini juga temannya Mas Wahyu ini ya. Wah, temannya Mas Wahyu banyak sekali ya. Ini Mas teman Wahyu SMA Diana ini, Mas. Putra. Oh, reunian semua ini. Ya, ya, ya. Ternyata ada Mas Paksi juga ini di sini toh. Ada. Kemarin nggak ikut foto kemana ini Kak Paksi ini? Mental apa gimana? Kemarin terkendala ini sinyal. Oh, Kemarin bawa HP, ini juga bawa HP lagi nih. ya enggak apa-apa. Yang penting streaming lancar. Kak Daniel, mohon izin nanti mungkin saya enggak maksimal karena ada kegiatan bareng itu rapat pleno penetapan hasil pilkada. Oh, nggih, Kak. Nanti Siap. tetap saya sambil pakai HP nanti. Nggih. Menyesuaikan enggak apa-apa, Kak. Nggih, siap. Terima kasih, Iya. terima kasih. Nggih. Sekalian Nggih. matur ya Kak Blue. Nanti Nggih, Kak. saya juga Nggih. apa? Tapi saya jemput anak sih. Bentar mungkin. Oh iya. Nggih, enggak apa-apa, Karena Kak. bilang Siap. dulu daripada nanti ditanya-tanya nggak ada orangnya. Iya, siap. Fleksibel aja kita. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Nggih. Bentar. Oh iya. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Dari ini Kak Kaya. Monggo. Oh iya Kak Jatuh, sebelum saya mulai, mumpung ini ingat, nanti halo Kak Jatuh, masih bersama saya ya? Masih. Nggih, nanti tadi saya sudah koordinasi dengan admin. Ya. Nanti bisa dibuka, tapi yang buka admin. Oh Nanti ya, saya informasikan kalau sudah dibuka. ya tadi sudah Kak tak Jatuh. kirim ulang. Oh, nggih. Ya. Ya, Nggih. siap. Ya. Oh, Kak Kayah baru kelihatan nih Kak Kayah ini. Kak Kayah ini ngajar di mana ini? Baru masuk. Kemarin saya ikut Kak, tapi pas berapa ya? Sinyalnya hilang ya langsung mundur. Ini susah sinyal. Maaf ya. Oh ya, di mana toh? Nih Kak Kayah? Di Ampel. Oh, Ampel. Nggih. Ampel tapi kan yang di dalam. Bukan yang di kotanya. Nggih. Iya, suka hilang-hilang sinyalnya. Nggih, enggak apa-apa. Semoga hari ini nanti lancar nggih. Mohon izin nggih Kakak-kakak semua kita mulai dari udah lebih 8. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita buka dengan berdoa dulu. Monggo, sinten yang mau memimpin doa? Monggo senior. Mas Heri mungkin. Dengan senior mawon sing doane manjur. Kak Puji nanti Kak Puji. Monggo Kak Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pada teman-teman semua, kita berdoa semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Cukup. Ya baik, terima kasih Kak Puji Lestari yang sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa
kegiatan pada hari ini lancar dan kita mendapatkan keberkahan, ya manfaat, ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi peserta didik kita untuk kedepannya. Begitu nggih? Amin. Nggih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Pada siang hari ini saya senang sekali masih bisa berjumpa dengan kakak semua dalam tatap maya. Yang hari ini nanti kita ada 2 JP ya, ada 2 jam pelajaran. Masih sama dari jam 1 sampai jam setengah 3 nanti nggih. Semoga tidak ada kendala. Untuk kemarin kita sudah membahas tentang orientasi, perubahan paradigma, dan refleksi ya kakak-kakak. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK yang kuatkan pemahaman 1. Itu Kak. Bentar, ada yang mau masuk. Apakah sudah muncul di layar kakak-kakak semua slide-nya? Sudah Kak Daniel? Oh, nah ini kemarin terima kasih. Untuk kesepakatan yang kemarin masih sama Kak. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar Kak. Jadi misalnya apalagi cuacanya ini nanti kemungkinan ada yang sudah musim hujan deras juga kalau pengaruh ke sinyal itu di luar kendali kita sebagai manusia biasa. Jadi gangguan teknis ada hal wajar Begitu bagi nanti kakak-kakak yang mempunyai kegiatan agenda yang bersamaan dan tidak bisa ditinggalkan, fleksibel saja, nanti menyesuaikan. Terima kasih. Kemudian slide selanjutnya adalah tujuan. Tujuan secara luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan itu adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah, yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Untuk agendanya, yang pertama adalah review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Nah, ini untuk agendanya. Lanjut saja ke review framework dan model tulisan refleksi. Sebelumnya kakak-kakak semua sudah berselancar di LMS, sudah buka LMS-nya, Sudah Kak. Yang belum sama sekali, sudah semua ya. Coba dibuka-buka lagi LMS-nya. Yang dipelajari ada berapa framework di sana. Sambil buka enggak apa-apa. Ada 2 kalau nggak salah itu Kak. Ada berapa Kak? Ada banyak Pak, ada banyak kayaknya, ada Google Meet, ada itu. Untuk framework-nya coba dilihat lagi. Coba pada framework-nya kalau tidak salah kan ada 2 dari siapa itu? Ya, betul Kak. Ada 2 Kak. Apa sama apa coba? Dari GAPS, apa itu? Saya lupa tadi itu. GIPS kalau nggak salah ya Pak. GIPS dan
Gibbs dan satunya siapa itu? Dari Boston. Ya, Burton. Burton, Ya. Gibbs Gibbs dan Burton. Burton. Ya. Untuk Gibbs, nah ini sekalian aja. Framework Burton dulu ya. Untuk framework Burton. Ada yang masih ingat isinya apa? Framework. Tapi sebelum ke Burton, menurut kakak-kakak framework itu apa? Arti kata framework itu apa? Bisa ditulis di kolom komentar atau bisa juga langsung open mic saja. Monggo Kak. Ada yang mau berpendapat apa itu framework? Masih saya tunggu ini kok tidak ada yang nulis apa itu framework. Kerangka kerja mungkin. Oh ya, ya menurut Kak Khairul kerangka kerja. Oke, ada pendapat lain mungkin dari Kak Khairul tadi, framework itu kerangka kerja ya. Apa setuju semua ini? Sama? Wah ini Kak Dewi senyum-senyum sendiri. Betul itu Pak, kerangka kerja itu, Gimana? struktur kerangka kerja. Iya, kerangka kerja. Oke. Sama berarti ya. Tuh, Sarujuk nih. framework itu kerangka. Ya, senang saya kalau sepakat-sepakat. Ya, Idem aja lah. framework. Ya, frame itu kan bingkai ya. Kalau di motor ya frame itu rangka, betul, kerangka kerja. Kerangka kerja untuk apa? Kerangka kerja untuk mengembangkan sebuah refleksi ya, tindakan refleksi yang akan dilakukan oleh kakak-kakak semua. Jadi kegiatan refleksi itu ada framework-nya gitu. Nah, yang sudah dipelajari adalah framework Burton dan framework Gibbs begitu nggih, Kak. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk framework Burton ada 3 ini, Kak. W, SW, dan NW. Apa itu, Kak? W, SW, NW itu apa itu, Kak? Monggo. Berpendapat What? lagi apa itu? What ya. So SW-nya what? so what ya. Betul, NW-nya No what? ya, no what. Apa? What itu apa ya. Terus apa? No what itu sekarang apa. Jadi pada tahun 1970 Pak Burton itu mulai mengenalkan konsep model proses pendidikan pada pendidikan anak usia sekolah SD sampai SMA. Framework Burton ini memiliki 3 tahapan yang sudah disebutkan tadi Kak Khairul ya. Apa, terus apa, dan sekarang apa. Gitu.
Nah, pada tahap what, peserta didik itu akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Jadi proses mengindra nggih pada tahap what itu. Kemudian pada tahap so what, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian. Jadi mulai menganalisis, setelah mengobservasi mereka menganalisis kejadiannya. Kemudian pada tahap know what, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi. Artinya setelah diamati, kemudian dianalisis, kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Begitu ya kakak-kakak. Itu dari framework Barton. Sekarang, oh ya sama ya ini. Kemudian framework Gibbs. Nah, ini ada sedikit perbedaan kakak-kakak. Kalau framework Barton tadi ada berapa? Ada tiga. Tiga ya, ada tiga apa, terus apa, dan sekarang apa. Kalau di framework Gibbs, ya betul. Yang kalau framework Gibbs ada deskripsi. Ada berapa kak? Ya ada berapa dulu? Ada 6. Ada 6 betul kak. Yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi. Setelah deskripsi ada apa? Ayo. Ya, perasaan, LMS enggak apa-apa, Kak. Oh iya, perasaan. Apa perasaan yang ada? Setelah itu ada? Itu ada evaluasi. Evaluasi. Setelah evaluasi? Biasanya ada analisis setelah evaluasi. Ada analisis, betul. Setelah analisis ada? Hasil kesimpulan. Ya, biasanya. Konklusi atau kesimpulan. Setelah itu ada rencana tindak lanjut. Okay. Jadi untuk kerangka atau frameworknya Gibbs ini lebih detail ya daripada framework Barton. Tapi pada intinya itu sama nggih Kak. Cuman di framework Gibbs itu lebih dirincikan lagi dari 3 menjadi 6. Jadi 6 tahapan mulai dari deskripsi, perasaan, feelings ya, ada evaluasi, ada analisis, ada kesimpulan, conclusion, dan ada action plan. Sebenarnya untuk deskripsi ini juga masuk ke dalam frameworknya Gibbs yang tahap what, tahap apa, itu ada deskripsi. Perasaan juga masuk ke tahap what. Kemudian evaluasi juga masuk tahap what. Nah, mulai analisis ini kalau di tempatnya Barton masuk ke so what ya. Analisis masuk ke so what, kesimpulan juga masuk ke so what, rencana tindak lanjut masuk ke know what. Begitu kakak-kakak. Saya lanjutkan. Bisa dimengerti ya kakak sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, insya Allah. Ya, terima kasih. Nah, kita masuk ke tulisan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan ibu kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Masih ingat kakak-kakak ada berapa orientasi dalam PJOK? Sambil dibuka lagi, boleh? Nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran itu ada berapa kak? Coba LMS-nya dibuka dulu. Kalau sudah dibuka, kita bisa nyambung. Ada berapa? Lima, Kak. Weh, ya Kak Dewi, betul.
100 untuk Kak Dewi. Ada 5, Kak. Kata Kak Dewi ada 5. Apa saja itu, Kak Dewi? Duh, bahasa Inggris sih. Iya, bahasa Indonesianya. Disciplinary mastery atau penguasaan Ya, materi atau disiplin ilmu. ya, Learning proses pembelajaran. Yang ketiga, ya, self actualization atau aktualisasi ya, diri. 4, ya, oke. ecological integration atau integrasi ekologis. Yang kelima, Oke. social responsibility atau tanggung jawab sosial. Iya, mantap. Terima kasih Kak Dewi. Wah, ini gara-gara es teh jumbo mesti ya. Langsung betul jawabannya. 100 untuk Kak Dewi. Ada 5 tadi. Yang pertama adalah disciplinary mastery, DM atau penguasaan materi disiplin ilmu. Ini orientasinya tuh artinya biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik. Merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi pelajaran. Dalam pendidikan jasmani, guru dengan disciplinary mastery ini memprioritaskan mendidik murid untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Konten pembelajaran mengarah pada gerakan mulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks, seperti yang digunakan pada tarian, berenang, senam, olahraga tim, dan kegiatan kebugaran. Selain itu, pendukung disciplinary mastery ini menekankan pengetahuan fisiologis dan biomekanik. Jadi artinya di sini mungkin cara mengajarnya, guru itu lebih ke keterampilan, ke psikomotor. Jadi menilainya lebih ke keterampilan. Jadi anak ini dalam pendidikan jasmani atau dalam PJOK dinilainya ya misalnya memukul bola kasti, yang penting dia bisa mukul gitu ya. Terus misalnya menendang bola ya yang penting dia bisa nendang dengan baik gitu. Artinya di DM ini guru menekankan keterampilan dan mengesampingkan yang kedua ya, dua ranah yang lain yakni kognitif dan afektif. Yang penting anak ini bisa melakukan apa yang diajarkan lah, intinya begitu untuk orientasi DM. Gitu nggih, Kak. Untuk yang kedua adalah learning process atau singkatannya LP ya, proses pembelajaran. Orientasi pembelajaran yang berpusat pada murid ini menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi murid untuk belajar penerapan pengetahuan dan perkembangan belajar yang sistematis di luar kinerja belajar yang terampil. Dengan demikian, orientasi LP membantu murid menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam pendidikan jasmani, guru menempatkan nilai tinggi pada orientasi LP, berusaha membuat lingkungan belajar menarik dan menyenangkan, dengan membiarkan murid belajar bagaimana cara belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani, daripada membiarkan mereka belajar hanya apa yang diajarkan. Kesempatan belajar tersebut memungkinkan murid untuk menerapkan pengetahuan mereka sebelumnya pada konsep atau masalah pembelajaran baru. Jadi di sini poinnya adalah dalam pendidikan jasmani, guru yang menempatkan nilai tinggi pada orientasi LP ini berusaha membuat lingkungan belajar menarik dan menyenangkan. Jadi guru kalau mau memberikan materi itu memikirkan cara deliver atau memberikannya dengan cara yang menarik, biasanya mungkin dengan permainan atau dengan game-game sederhana. Jadi untuk intinya pembelajaran PJOKI menyenangkan gitu ya, mengesampingkan tadi fokus pada materi. Yang penting kalau olahraga senang anak-anaknya. Nah itu orientasi pada LP begitu. Kemudian yang ketiga adalah self actualization atau aktualisasi diri. Lebih berfokus pada murid dengan pendekatan
humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan, dan kenikmatan dalam belajar. Rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi murid adalah tujuan akhir dari pendidikan jasmani. Murid sebagai individu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri, untuk mengembangkan keunikan pribadi, dan untuk membimbing pembelajaran pribadi. Guru pendidikan jasmani dengan kecenderungan SA berusaha mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Poinnya di sini, di self-actualization itu guru biasanya anak nek misalnya mengikuti pembelajaran PJOK itu sikapnya baik itu wis iki bocah iki apik nilainya gitu. Di konrene gelem, di konrono gelem manut. Nah, itu wis apik bijine gitu. Nah, di self actualization seperti itu orientasinya. Gitu. Saya lanjutkan ke ecological integration atau integrasi ekologis. Di orientasi ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan murid, materi pelajaran, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Orientasi EI mendorong murid untuk mencari makna pribadi mereka melalui berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, menguasai pengetahuan gerakan, dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, orientasi nilai EI pada dasarnya tumpang tindih dengan orientasi nilai SA dan SR dalam hal memenuhi potensi manusia individu dan perubahan sosial. Guru dengan orientasi ecological integration lebih memfokuskan perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan murid, kebutuhan kelompok, dan tuntutan materi pelajaran untuk mengintegrasikan materi pelajaran. Nah, ini paling komplit ya kalau ecological integration ini. Jadi guru itu mempertimbangkan 3 ranah dari materi yang akan diberikan. Jadi delivernya juga diperhitungkan, materinya juga diperhitungkan. Artinya biasa kalau di kurikulum Merdeka ini pakainya proyek based learning, ada cooperative learning gitu-gitu ya. Kalau di ecological integration seperti itu. Ada yang penugasan secara individu, ada penugasan secara kelompok itu. Ini untuk ecological integration seperti itu orientasinya. Sedangkan yang kelima adalah social responsibility, orientasi SR, berevolusi dan orientasi rekonstruksi sosial dalam kerangka teori orientasi nilai asli. SR dihipotesiskan lebih konsisten dengan tujuan guru yang dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum sosial daripada rekonstruksi sosial. Ini kalau SR ini biasanya saklek, artinya saklek kalau sudah bikin RPP, RPP-nya ya sesuai dengan silabus, materinya ya sudah sesuai seperti itu, dan kemudian cara menilainya ya seperti itu, udah plek-ketiplek pokoknya kalau SR ini. Begitu nggih kakak-kakak? Apakah bisa dibungkus? Siap, bungkus. Bungkus. Oke, terima kasih. Siap. Nggih, poinnya sudah dapat nggih dari kelima orientasi tadi ya. Sudah ya. Kalau tadi self aktualisasi tadi lebih ke afektifnya yang dinilai. Jadi nek muridnya udah punya tanggung jawab, disiplin tinggi dalam mengikuti pelajaran, ya wis nilainya apik ngono wis. Sing ora enggak lihat keterampilan dia, yang penting dia manut, ya, tanggung jawab, disiplin, nilainya bagus gitu. Itu orientasi di self actualization gitu. Saya lanjutkan. Menurut kakak, seberapa dalam tulisan refleksi kakak, betulkah itu sebuah refleksi singkat kaitannya dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Ya. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu apakah kakak-kakak di sini pernah menulis refleksi atau melakukan refleksi lah setidaknya. Entah di pembelajaran atau refleksi pribadi begitu. Sudah pernah semua ya?
Ya mungkin setidaknya Kak Heri, mungkin kita melakukan refleksi, cuma ya kelemahan kita kadang tidak kita tuliskan, jadi hanya apa namanya, tersirat saja, tidak tersurat ya. Mungkin seperti itu kelemahan kita, Pak. Iya, iya terima kasih Kak Heri. Tidak apa-apa Kak Heri. Itu adalah bagian dari proses ya. Karena kadang kan ada orang yang senang merefleksikan hanya dengan merenung ya, merenung kemudian memikirkan tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan begitu ya. Tapi ada juga orang yang kalau merenung itu nggak marem, harus ditulis ya, biar ingat apa saja poinnya dan apa yang akan ditindaklanjuti dari poin-poin yang direnungkan gitu. Kalau dalam pembelajaran gimana Kak ini? Biasanya refleksi itu langsung atau ditulis? Refleksi pembelajaran. Pastinya semua melaksanakan refleksi ya di akhir pembelajaran. Apa yo kalau udah selesai udah jajan gitu ya? Kan enggak ya? Tidak, Kak. Oke. Gimana Kak Khairul? Kalau Kak Khairul gimana? Ya, pernah lah sesekali itu setelah pembelajaran nanya ke anak-anak tadi olahraganya apa aja, mungkin itu, nanya itu. Terus kendala yang nggak bisa di materi yang gerakan apa misalkan seperti itu. Terus minggu depan setelah kata-kata itu evaluasinya dari semua gerakan tadi disimpulkan, setelah itu disimpulkan, misalnya seperti itu. Kalau tapi ya sesekali, tidak tiap hari, tidak tiap pelajaran. Oh ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Khairul. Semoga bisa lebih konsisten lagi ya. Karena refleksi kan penting ya untuk perkembangan dan kemajuan pembelajaran kita gitu ya. Jadi biasanya kalau saya biasanya anak itu saya tanya apa yang sudah baik hari ini. Kita tuh habis ngapain sih gitu. Nanti terus gimana rasanya, perasaannya bagaimana biasanya gitu. Setidaknya itulah yang bisa kita tanyakan ke anak-anak. Ya, lanjut mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Oke, saya kopikan dulu ya, apa namanya, linknya. Ya, silakan langsung masuk ke link yang sudah saya tuliskan di kolom komentar. Di situ sudah ada namanya sendiri-sendiri ya, Kak, ya? Nah, di refleksi 3 babak ini udah bisa masuk ya berarti ya? Apakah ada yang terkendala untuk masuk? Sepertinya sudah masuk semua. Ya, nanti peserta dapat menuliskan nama, tapi sudah saya tuliskan namanya, udah di slide sendiri sudah ada namanya.
Kemudian kakak-kakak diminta untuk membuat tulisan refleksi 3 babak. Yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Kemudian setelah tiap babak selesai, tulisan kakak-kakak akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan kakak dan memberikan umpan balik terhadap tulisan kakak. Bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Nah, untuk babak pertama ini ada 4 menit, jadi silahkan kakak-kakak semua menuliskan, ada pertanyaan pemantik di situ, apa kecenderungan nilai orientasi saya, silahkan dijawab terlebih dahulu. Waktunya 4 menit. Ada 3 pertanyaan yaitu, babak pertama adalah menuliskan apa kecenderungan nilai orientasi saya. Ya, yang sudah masuk, Kak Dewi sudah mulai menulis, Kak Yudi juga sudah mulai menulis, Kak Guntur juga sudah. Bila lupa bisa dilihat lagi ya Kak di LMS. Orientasinya kan tadi ada 5. Disciplinary mastery, learning process, self-actualization, ecological integration, dan social responsibility. Nah, itu kakak-kakak cenderung yang mana gitu. Kalau sudah menjawab pertanyaan yang pertama, bisa dilanjutkan untuk menjawabkan pertanyaan yang kedua, nggih, kakak-kakak semua.
kalau ada kesulitan dalam mencerna atau memahami pertanyaan boleh ditanyakan juga loh Kak. Saya nggak tahu nih maksudnya gimana ya Kak. Mohon maaf Kak, untuk kesulitan saya saat ini adalah saya memakai HP karena laptopnya tadi data yang saya pakai dari HP nggak bisa saya pakai untuk di laptop. Jadi saya pakai HP. Gitu. Jadi kesulitan, iya. Jadi untuk sementara saya hanya memantau, saya hanya mengikuti saja dulu, gitu nggih? Nggih, Kak Puji. Oke, terima kasih. Nggih. Bertanya Kak, ini bukti pengalaman itu bagaimana Pak? Kak menjelaskannya. Ya, Kak Khairul, gimana Kak? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut itu bagaimana membuktikannya? Atau oh ya misalnya, misalnya kalau tadi ada orientasi self actualization ya, yang lebih menekankan pada nilai karakter dan sikap dan efektifnya, itu pengalaman saya berarti saya tuh menilai baik ketika anak dalam pendidikan atau dalam pembelajaran saya itu juga bersikap baik. Jadi artinya nek bocah manut sregep, yang penting itu dia tak nilai bagus. Ndak melihat gimana dia misalnya ada apa materinya memukul bola kasti pating pletot, gak popo, gak masalah. Yang penting bocah manut sregep gitu. Jadi saya nilai bagus. Nah itu buktinya seperti itu. Nah, misalnya tadi yang sampai sini bisa dipahami ya Kak ya?
Paham. Kalau sebentar, Kak Khairul tadi cenderungannya apa tadi ya? Bentar, saya buka dulu. Ini saya ngisi learning process. Oh ya, learning process. Learning process itu tadi. Jadi Bentar, anak yang nggak bisa menjadi bisa, mungkin saya seperti itu. Ya, artinya lebih menekankan proses daripada hasil. Jadi artinya, artinya mau melakukan mencoba dulu. Ya, ketika melihat anak dalam melakukan gerakan tidak serta-merta dilihat hasilnya, tapi juga melihat atau menilai prosesnya, begitu Kak. Itu contohnya begitu dalam menilai. Misalnya contohnya terima kasih, saya tulis ya berarti. Monggo. Terus kemudian biasanya kalau orang proses itu kan ini guru menempatkan nilai tinggi pada orientasi ini, berusaha membuat lingkungan belajar itu menarik dan menyenangkan. Berarti mungkin contohnya kalau di sekolahan dalam pembelajaran saya memberikan permainan-permainan agar anak merasa senang, merasa tertarik dalam pembelajaran gitu. Gitu Kak, contohnya misalnya. Tapi nggak sesuai pengalaman mawon. Siap Kak. Oke. Sambil saya bacakan aja ya. Dewi, satu kecenderungan nilai orientasi saya mungkin lebih ke learning process, di mana proses yang terjadi saat guru dan siswa berinteraksi dan berkomunikasi secara timbal balik dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dua, yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut karena yang sering saya terapkan dalam pembelajaran setiap harinya, yaitu ya. Yang ketiga, pengalaman terkait dengan nilai orientasi yang saya pakai ini salah satunya di setiap pembelajaran saya selalu mengutamakan prosesnya. Apapun hasilnya yang terpenting anak merasa nyaman dan senang dalam melakukan atau mempraktikkan suatu gerakan gitu ya kayak. Baik Kak Dewi, itu orientasinya ke learning process. Yudi, kecenderungan nilai orientasinya juga learning process agar ada interaksi antara guru dan peserta didik, umpan balik untuk mencapai indikator tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Tentunya pembelajaran yang menyenangkan karena saya mengajar di SD. Oke.
siswa sangat antusias dan senang untuk melaksanakan pembelajaran, ya karena mungkin dibungkus dengan game dan permainan gitu ya Kak ya. Oke, untuk Kak Heri Eko, learning process, bahwa pembelajaran lebih memberikan pada pengalaman belajar dari yang belum tahu menjadi tahu. Oke, dalam pembelajaran kita lebih menekankan pada tahapan belajarnya, bukan pada hasilnya. Oke, dalam pembelajaran PJOK dengan learning proses ya, ini maksudnya learning proses ya Kak. Sisi negatifnya kita tidak mendapatkan output prestasi, untuk sisi positifnya yaitu siswa akan mendapat pembelajaran bermakna dari proses itu sendiri. Oke, baik. Ya, berarti Kak Heri ini termasuk tipe guru-guru yang sangat sabar. 3 pengalaman saya untuk pembelajaran siswa dengan kemampuan yang berbeda dapat mendapatkan nilai yang sama, bahkan lebih baik karena begitu proses dengan baik dan memperoleh peningkatan lebih baik. Oke, Kak Heri, super. Kak Khairul, kecenderungan saya menggunakan learning proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan. Di pembelajaran learning proses, anak A tidak mau mencoba melakukan gerakan roll depan dengan alasan kalau melakukan gerakan roll depan tubuh merasakan sakit. Dengan pembelajaran learning proses dengan pendekatan, motivasi guru, serta motivasi dari teman-teman, akhirnya anak mau melakukan gerak roll dengan bantuan teman, dan dengan mencoba lagi akhirnya berani melakukan sendiri tanpa bantuan teman. Wah ya, ini ya artinya ada proses pergulatan dalam diri siswa untuk berani mencoba gitu nih Kak. Pak Jatuh, kecenderungan nilai organisasi. Wah, yang kedua belum, yang ketiga juga belum. Oke kakak-kakak semua, karena sudah yang mengisi ini rata-rata sudah selesai. Silahkan kakak-kakak saling mengomentar ya, saling berkomentar ke slide-nya teman yang lain gitu ya. Misalnya Kak Khairul nanti ke Kak Heri Eko. Wah, ternyata kita sama Kak Heri, saya juga learning proses ya. Misalnya seperti itu. Ini semuanya learning proses ternyata ya. Nggak ada yang dua gitu ya. Learning proses sama self actualization misalnya. Soalnya dulu waktu PPG Daljak diajarkan learning proses, jadi ternyata enak untuk mengajarkan ini ke anak-anak, ada timbal balik yang bagus antara anak dari guru, akhirnya mengajarkan ini dengan teknik ini. Mungkin itu. Oh iya, baik Kak Khairul, terima kasih. Setuju dengan pendapatnya Kak Nur Khairul Anwar. Oh ya, setuju. Langsung di komen aja, wah, setuju Kak gitu. Ini waktunya balas-balas ya. Enggak balas-balas komentar ya. Apa namanya? Membalas juga. Mengomentari sih sebenarnya, mengomentari apa yang sudah ditulis teman yang lain. Saya juga setuju Kak saya. Ya, Kak Heri. Karena memang rata-rata kalau yang guru PJOK itu rata-rata untuk mindsetnya itu memang lebih pada prosesnya, kebanyakan seperti itu. Beda lagi seperti kalau kita ingin mencetak atlet ya, seperti misalkan kalau di SMA kan ya Popda, SD juga ada lah, itu pasti kita ada perlakuan khusus ya. Tapi untuk di pembelajaran kita lebih ke proses, kemudian anak itu juga gembira gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Heri. Memang betul yang disampaikan Kak Heri terkait penilaian dalam pembelajaran PJOK. Saya juga sama, tidak pernah menggunakan orientasi hasil ketika menilai. Saya selalu menggunakan orientasi proses, karena kemampuan setiap anak tentunya berbeda nggih, Bapak Ibu atau kakak-kakak semua. Tadi yang disampaikan oleh Kak Nur Khairul, ada yang misalnya dalam pembelajaran role itu bahkan ada yang takut ya, tidak berani ya. Bahkan apa ya, mungkin ada fobia tersendiri karena suruh roll nggak berani, nggak mau, takut, alasannya nanti sakit. Nah, itu kalau itu dinilai secara hasil ya pasti zong kan, nol kan. Melakukan aja tidak mau. Nah, di kurikulum Merdeka ini, tapi sebelumnya
di kurikulum yang lain juga sebelum-sebelumnya tetap saya menggunakan orientasi proses kakak-kakak semua. Artinya yang dari tidak mau menjadi mau itu sudah ada nilainya begitu. Entah dia role-nya bagaimana ya, entah gelundungnya ke kanan dan entah gelundung ke kiri, yang penting dia berani untuk mencoba. Gitu, Kak. Dan benar beda dengan orientasi hasil. Biasanya orientasi hasil itu kalau di apa namanya? Di orientasi guru PJOK itu masuknya kemungkinan di social responsibility ya kayaknya. Ya masuk ke social responsibility artinya ya saklek kalau ya harus bisa gitu. Kalau menilai kalau mengajarkan roda depan ya harus roda depan ya, roda depannya ya harus lurus ya itu biasa digunakan dalam orientasi mengajar atlet ya. Karena kalau atlet berbeda dengan anak, kalau dituntut prestasi. Artinya kalau prestasi apa? Achievement ya. Achievement itu pencapaian yang dinilai pencapaiannya, bukan prosesnya, hasilnya. Jadi artinya kita tidak hanya mengajarkan misalnya tolak peluru. Tolak peluru itu bukan yang dinilai hasilnya, tapi kalau prestasi kan jauhnya lemparan. Kalau kita mengajarkan lari cepat, itu juga yang dinilai adalah untuk prestasi kan waktunya ya, semakin cepat Limit semakin waktu. baik. Limit waktu. Kalau di kita kan kita lebih menilai kan prosesnya, bagaimana ayunan lengannya, bagaimana langkahnya, bagaimana arah gerakannya, begitu. Gitu ya kakak-kakak. Apakah sudah saling mengomentari ini? Satu saja enggak apa-apa. Silahkan saling mengomentari, dikasih namanya. Contohnya ya tadi, setuju Kak, saya juga disertai alasan tadi. Di slide-nya ya, di slide-nya misalnya Kak Dewi mau mengomentari punya Kak Hoirul misalnya. Kak Hoirul mengomentari punya Kak Dewi, monggo. Satu saja dikasih nama pengomentar. Ditambah teks enggak apa-apa. Ya, keempat itu enggak apa-apa. Ya. Buat kata-katanya yang susah Iya, ya, kalau kelemahan kita ya Kak ya, sebagai guru PJU Kak ya, merangkai kata wis kebiasaan das-des sat-set ya toh. Serasa di lalu Oh kebanyakan ya enak omong. dadak nulis ki kesuwen kok kakak. Ya inilah, ya kita dituntut untuk apa ya, terbiasa untuk menulis ya, merangkai kata ya. Memang membuat Mbak Dewi kata-kata senengannya itu sing langsung Bu. tanpa basa-basi, Pak Vivu langsung das-des gitu Kak. Kesuwen, kesuwen. Ya, yes. Senengane ngoten niku. Udah pada dasarnya apa biar lebih mudah itu apa yang di dalam kepala langsung dituangkan begitu saja, Kak. Nah, daripada nanti, oke kata-katanya cocok ora ya ndak, langsung aja apa yang di dalam kepala langsung dituliskan. Gitu. Itu salah satu cara untuk melatih bagaimana kita bisa menulis. Saya dulu juga begitu, Kak. Wah, sih
gimana ini tulisannya, rangkaian katanya gimana ini, redaksinya bagaimana itu. Ya lama-lama ya yang penting apa yang dalam pikiran kita tuangkan dalam bentuk tulisan gitu aja. Karena mungkin cowok setia ya, jadi tidak bisa berkata-kata, Pak. Iya Kak Heri Kak. Bisa saja cowok setia. Setia setiap tikungan ada maksudnya Kak Heri ya. Banyak ampirannya. Iya. Cowok setia. Oke. Apakah sudah saya lihat dulu? Oh iya, Kak Dewi cuman setuju Kak. Enggak apa-apa, setuju. Nah, gimana Mas setuju ya itu sama gitu. Nah, Saya bingung mau nulis apa ini. Komentar untuk Kak Dewi nih dari Kak Khairul. Yang penting murid senang dan nyaman itu sehingga learning proses sangat masuk akal untuk diterapkan di sekolahan tersebut tuh ya. Dengan senang dan nyaman akhirnya kan apa namanya? Sayang ya toh. Senang dan nyaman membuat sayang. Tugas kita adalah membuat anak-anak itu menyayangi dan mencintai gerak. Nah, cocok banget ini berarti. Masuk banget ini nanti programnya. Komentar lain dari Kak Dewi sudah. Kak Heri, ya, setuju sekali Kak, karena saya juga lebih cenderung ke LP loh, sama ini. LP mania. Oke, sebelum saya lanjutkan, menurut kakak-kakak dari 5 orientasi itu, apakah ada yang terbaik, apakah ada yang terjelek? Gimana? Monggo berpendapat. Kalau menurut saya kayak itu sama ya, kita sebenarnya bukan ada yang terbaik terjelek, yang rata-rata kita juga LP mania seperti yang Kak Glo tadi katakan. Iya. Oke, terima kasih. Betul kata Kak Heri. Kebetulan di program ini mendapatkan ilmu tambahan ya, ilmu pengetahuan bahwa sebagai guru PJOK kita mempunyai 5 orientasi. Dan di 5 orientasi ini tidak ada yang betul, tidak ada yang terbaik, tidak ada yang terjelek. Sebetulnya semua orientasi itu bisa diterapkan dalam pembelajaran PJOK. Jadi ketika pembelajaran PJOK itu tentu kita tidak bisa LW terus itu tidak bisa ya. Mungkin kadang saya lebih nilai ke afektif nih. Walaupun tadi ya yang saya katakan anak ini mukul kasti metot-metot ra bener tapi bocah iki kok manut gitu ya. Semangat gitu. Ya sudah dinilai bagus. Tentu pernah ya kakak-kakak semua seperti itu ya. Ataukah ya wis nek metot-metot ra bijine elek ya. Walaupun dia semangat aktif, apakah pernah seperti itu? Kan enggak ya. Mesti ya ada apa ya? Kondisi kita kadang bisa LP, kadang lebih tinggi self actualization-nya, kadang ekologikalnya gitu ya. Nah, itu sebagai bahan refleksi kita semua sebetulnya. Betul tidak ada yang terbaik dan tidak ada yang terjelek. Secara tidak kita sadari kemungkinan kelimanya pernah kita lakukan. Yaitu tadi yang sudah dijawab Kakak, mungkin kecenderungannya lebih banyak ke LP gitu Kakak. Oke, saya lanjutkan ke roda emosi. Ternyata ada roda emosi Kakak, ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 yang paling mengerucut, ada amarah, sedih, terkejut, gembira, cinta dan takut. Dan masing-masing punya apa namanya? Bagiannya sendiri-sendiri ya. Nah, saya lanjutkan ya Kak. Untuk ke babak kedua. Nah, babak kedua ini juga silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ada 4 pertanyaan pemantik. Ini bisa di screenshot atau dicatat juga boleh. Atau saya screenshotkan ya. Ini juga di
dijawab oleh kakak-kakak di slide-nya. Kalau nggak cukup, langsung di enter aja Kak, dikasih nama ya. Saya Belum kopikan terlihat Kak, ini masih di roda emosi saya. Oh, apakah kakak yang lain sama? Saya sudah Saya di di roda babak 2. emosi. Sudah Mungkin di sinyal Kak itu. Oh ya. Oh, udah. Sudah Kak Khairul? Aman? Aman. Ya, silahkan lanjut ke Google Slide aja. Ke Google Slide. Saya tuliskan di babak 2. Nah, di situ ada pertanyaan pemantiknya. Silakan kakak menjawab pertanyaan pemantik. Izin tanya Kak. Oke, monggo Kak. Itu berarti kita nulis di slide tadi, terus di bawahnya gitu? Iya, di bawahnya saja karena tadi kan sepertinya satu sudah sesak gitu ya. Jadi Iya. nanti di enter aja, dikasih nama lagi, gitu Kak. Oke, terima kasih. Oke. Yang pertama terkait kecenderungan nilai orientasi saya itu bagaimana emosi yang saya rasakan. Tadi kan ada emosi, ini emosinya kan ada ini ya. Ada cinta, gembira, terkejut, sedih, takut. Cukup itu aja. Misalnya keyakinan saya pada nilai orientasi terkait orientasi saya adalah gembira. Cukup itu aja udah. Yang kedua terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apakah apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Tadi sepertinya ada yang sedikit sudah mengulas tentang proses, ya, bagaimana anak itu bisa eh, lebih apa ya, lebih bermakna ya, pembelajarannya lebih bermakna pada peserta didik, cuman kemudian hal buruknya untuk prestasi tidak tidak terlalu relevan gitu ya. Itu ditulis lagi tidak apa-apa. Jatuh Kurnia. Halo Kak Jatuh.
Wah, ini Kak Dewi gembira. Kita itu apa? Apa? Ya, mendinginkan. Pelan-pelan, kakak suka mau sisain. Masalah juga. Kak. Masih makan Kak? Salah. Menjadi kader di dalam salah. Mungkin salah. Yang mana? Oh iya, bisa. Angkat lagi. Selesai. Berangkat. Yuk belajar. We don't want karena bapak aku sekolah. Nama lepas. Jadi dulu. Oke, saya sambil baca ya, Kak semua. Dari Kak Dewi, gembira terkait dengan nilai orientasi saya, hal-hal yang baik
Antara lain proses pembelajaran lebih menyenangkan sehingga peserta didik lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Sisi buruknya dari segi prestasi mungkin tidak terlalu dianggap relevan karena semua siswa pada hakikatnya mempunyai prestasi sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Oke, lanjut ke Kak Heri. Nilai orientasi kecenderungan yang saya pakai membuat saya gembira. Hal baiknya untuk pengalaman belajar dan hal buruknya kurang sesuai dengan memperoleh prestasi. Yang ketiga, saya masih merasa belum menjadi guru yang baik karena masih lebih sering menerapkan pada satu nilai, walaupun kadang secara tidak kita sadari kita juga melakukan yang lain. Yang keempat, dengan menyesuaikan tujuan yang akan kita capai, disesuaikan dengan nilai orientasi yang paling tepat. Oke, mantap Kak. Pak Khairul, keyakinan saya menggunakan LP adalah nyaman, tidak ada target pencapaian prestasi, anak-anak mau melakukan dengan sepenuh hati, tidak ada tuntutan. Hal positifnya, anak-anak merasakan nyaman dalam KBM, mau melakukan gerakan tanpa ada target harus bisa. Hal negatifnya untuk anak yang sudah paham dan bisa melakukan gerakan tersebut, merasa jenuh dengan aktivitasnya karena tidak ada tantangan baru, sulit untuk mencari bibit atlet. Tentunya ingin mencari pembelajaran yang lain, tapi mungkin belum dapat ilmunya dan orientasi untuk peserta didik yang berbeda-beda latar belakangnya. Tentu saja belum baik dalam mengajar, masih dalam tahap belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Oke, baik kakak-kakak. Yang bisa saya tangkap itu sebenarnya kakak-kakak sudah menjadi guru yang hebat ya, guru yang baik, artinya guru yang lebih mementingkan kebutuhan peserta didik ya, anak didiknya ya, ketimbang menjalani rutinitas gitu ya. Jadi tadi terlihat dari kata-kata atau jawaban dari kakak-kakak semuanya tadi. Menurut saya itu kakak-kakak sudah menjadi guru yang hebat, guru yang luar biasa. Bahkan mau mengajar saja mungkin sudah kepikiran nanti materinya ini saya membawakannya bagaimana ya itu. Terus penilaiannya bagaimana sudah terpikirkan dari awal. Tidak serta-merta ya wis besok mulang gitu. Kayak Iqbal tinggal jagongan ya. Tinggal apa makan gorengan di kantin ya. Apa masih ada ya seperti itu Kak? Tidak ada ya Kak ya. Udah baik semua ini. Oke, saya lanjutkan kakak-kakak. Di babak ketiga ada pertanyaan pemantik ini nampaknya pertanyaan penutup ini nanti ya. Silahkan dijawab juga 3 pertanyaan ini. Sudah terlihat ya Kak pertanyaan pemantiknya. Saya juga kopikan di slide biar terlihat juga. Sudah terlihat Kak. Oke, monggo langsung ditanggapi saja, dijawab di slide-nya. Belum terlihat, Pak. Belum terlihat. Oh, belum? Perasaan evaluasi ini ya? Yang perasaan evaluasi. Bentar. Babak ketiga belum. Ya ini babak 3. Ya, ini udah babak 3, Pak. Ya, sudah. Oke, babak ketiga. Sudah terlihat belum, ya. Malah balik. Oh, udah. Terima kasih. Ya. Oke, monggo silahkan dijawab saja, Kak. Pertanyaan pemantiknya, pembelajar bermakna apa yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya? Kak, mohon izin sebentar nggih. Nggih, Kak. Maaf mau ke kamar mandi dulu. Oh iya, silakan Kak, daripada nanti malah nggih. Monggo.
pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Misalnya, ini misalnya ya Kak. Ternyata sebagai guru olahraga itu dalam memberikan pembelajaran PJOK ada orientasinya. Saya sudah mengenal 5 orientasi misalnya. Dan masing-masing orientasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya. Kemudian yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Ini juga sudah dibahas tadi, sudah nyambung dari jawaban Kak Heri tadi terkait dengan tujuannya ya. Artinya coba Kak Heri dulu aja, nanti saya simpulkan. Tadi sudah dijawab oleh Kak Heri, tapi saya minta tolong Kak Heri juga open mic untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, karena nyambung dari jawaban yang kedua Kak Heri tadi. Monggo Kak Heri. Ya, terima kasih Kak. Jadi dari hasil tadi ya, itu saya punya gambaran bahwa seorang guru PJOK itu dalam pembelajaran ternyata tidak hanya ada satu orientasi, tapi berbagai macam orientasi. Lah, kedepannya bagaimana kita sesuaikan ya dari tujuan ya, sedangkan tujuan pembelajaran itu kan juga kita buat sendiri, sehingga di proses pembelajarannya nanti kita sesuaikan dengan tujuan dan orientasi nilai yang akan kita terapkan. Gitu Kak, terima kasih. Iya. Ya, baik, terima kasih Kak Heri ya. Setuju sekali ya, sangat super ya jawabannya. Memang betul ya Kak, tadi saya minta menjawab pertanyaan kedua, tapi sudah sekalian dijawab menjawab pertanyaan nomor 3 nggih. Jadi seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tadi ya dari Kak Heri, pada dasarnya kita harus menyambungkan, merelevankan antara tujuan dan nilai orientasi ya. Artinya dengan memikirkan, dengan pemikiran begitu, artinya kakak-kakak semua itu sudah menjadi guru yang memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik artinya. Jadi demi pemenuhan kebutuhan peserta didik, bukan hanya menjalankan rutinitas atau tugas sehari-hari, tapi juga sudah masuk ke ranah itu untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. Nah itu, misalnya kemudian terkait dengan tujuan, misalnya tujuan hari ini saya karena setiap jenjang juga berbeda ya, cara penyampaian juga berbeda. Misalnya untuk jenjang SD mungkin lebih banyak ke learning proses ya toh. Kalau untuk jenjang SMP atau SMA bisa dijalankan untuk learning ecological integration tadi ya. Kemudian ketika kita sebagai guru ditugaskan menjadi pembina O2SN, membina Popda, tentu saja kita juga harus memberikan orientasi yang berbeda, tidak lagi LP tapi juga memberikan social responsibility, artinya memang pembelajaran kita lakukan untuk memperoleh prestasi, kan begitu. Betul apa yang dikatakan oleh Kak Heri. Begitu Kak, tanpa mengurangi rasa hormat, apabila belum selesai, boleh nanti diselesaikan setelah gimit selesai, begitu nih Kak. Karena ini waktunya sudah tinggal 1 menit. Dari rangkaian modul hari ini sampai dengan slide yang ini, apakah ada pertanyaan Kak? Apakah sudah bisa dibungkus dengan baik? Siap Kak, insya Allah siap dibungkus. Terima kasih Kak. Oke, suka. Nah, kayak gini. Oke, saya lanjutkan kalau begitu.
Oke, mari berbagi refleksi sudah, kemudian penutup. Oke, sudah. Lanjut saja. Nah, nanti kakak ada tugas untuk mengunggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi si LMS itu nanti ada rubrik begitu Kak. Jadi kakak-kakak bisa menggunakan rubrik frame atau kerangka refleksi, kan ada banyak, nanti ada 4F, ada 4P, ada kerangka topi ya, bisa digunakan untuk membantu refleksi atau menulis refleksi kakak-kakak semua. Nanti tinggal download saja gitu dari LMS. Apabila ada yang belum paham tentang rubriknya, nanti bisa ditanyakan lewat chat saja. Begitu ya Kak? Iya, siap Kak. Ya, slide terakhir ya. Terima kasih kakak semua. Akhirnya kita berada di ujung sesi hari ini. Kakak apakah mempunyai jadwal untuk tatap maya ya? Apakah sudah ada yang punya? Kita tatap mayanya kapan saja? Untuk jadwal kelihatannya kita belum punya. Belum punya. Oke, nanti saya share aja biar sebagai persiapan kakak-kakak ya. Ini kita sudah di modul 1.1. Untuk selanjutnya kita akan di modul 1.2. Itu rencananya dijadwalkan pada hari Jumat Kak, tanggal 13 September. Nah, monggo kesepakatan lagi jamnya mau jam berapa? Sama atau sama aja, Pak? Sama aja, sama. Sama aja Kak, biar planningnya kita enak malam. Baik, dimulai jam 1 lagi ya Kak. Berarti. Iya Kak. Oke, siap. Mohon bertanya Kak. Mohon bertanya. Monggo. Ini yang di-share di grup PKG besar itu kan ada suruh yang buka LMS dan lain-lain. Ini saya sudah dapat kalender untuk pembukaan tatap muka. Itu kan Oktober tanggal 13 sampai tanggal 19. Ya. Yang saya tanyakan itu di pertengahan ini bolehkah kita izin? Soalnya ada kakak yang mau nikah dan saya dijadikan sebagai saksi. Mungkin itu yang saya tanyakan. Boleh enggak? Oke Kak. Dari pusat, dari BPGB itu sebetulnya waktu orientasi sudah menjelaskan bahwa maksimal ketidakhadiran ke tatap maya itu ada 2 kali Kak. Jadi kalau sudah 3 kali pasti tidak lulus. Tapi ini saran saya, kalau saya fleksibel aja Kak. Misalnya Kak Khairul ada acara yang penting mendesak dan tidak bisa ditinggalkan, Kak Khairul bisa tetap join saja, nanti off cam tidak apa-apa. Daripada gitu. Ini yang Kak. Mohon maaf, ini kan yang Oktober tatap muka. 13 Oktober itu kan sudah mulai tatap muka. Iya. Nggih. Oh, tatap muka ini bukan tatap maya. Kalau tatap muka nanti izinnya berapa hari Kak? Kak Khairul rencananya? Gimana? Rencananya nanti Kak Khairul berapa hari izinnya? Cuma sehari, tanggal 18 Oktober itu kan hari Jumat nikahan kakak masalah, itu. Jadi mungkin nggak apa-apa. Ya. Baik. Lah nanti urusan kita berdua, santai Kak. Bisa dikondisikan, santai aja. Bisa ya Kak ya? Bisa. Tak bilang sama saudara. Oke. Ya bisa. Oke, monggo. Mas Glory aman. Aman. Siap. Terima kasih. Paham Mas Glory. Ya. Paham Dewi. Oke, monggo sebelum kita tutup kita open kamera dulu, kita foto dulu. Waduh. Kita foto bersama. Pak Huda. Ini mohon maaf laptopnya belum diperbaiki Mas Daniel.
Oke, siap, tidak apa-apa, tidak masalah. Bisa join juga pakai pakai HP juga tidak apa-apa. Ya. Yang lain belum tak gue HP, Mas. Nek mau menunggu tak pindah HP dulu, Mas. Bu, tidak apa-apa, silakan. Dari kemarin belum lihat wajahnya Kak Miftahul Huda ini. Ini kepala sekolahnya juga dari SD Negeri Juwangi dulu. Oh, itu Pak Ibnu ya? Ya, Pak Ibnu dulu tuh dari SD Negeri 5 itu. Sama kayak kepala sekolahnya Kak Puji Lestari. Mohon izin. Tapi dulu, nggih, monggo. Nanggap ini lagi. Bisa enggak ya? Kalau begitu, nggih, untuk udah gabung. Sudah. Siap. Sudah bisa enggak belum ini? Belum, Kak. Belum masuk semua. masuk, Mas. Ayo, saya kasih hadiah. Sudah masuk ya? Ya, Kak Kaya. Kak Kaya, ampelnya mana ini, Kak Kaya? Mic-nya di open dulu. Wah, ini Kak Miftahul Huda. Salam untuk Kak Ibnu, Pak Ibnu, nggih. Siap. Wah, untuk menutup nanti. Ini foto dulu ya, kita foto dulu. Gimana? 1. Ya. Nah. Oke. Kasih senyuman yang paling manis sedunia ya, Kak ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Nah. Save dulu. Siap. Derek dan ya, Sule. Sulaiman itu senyum dulu, Pak Sulaiman Rasid. Senior. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. 106. Dewi nganggo miring ta ya, Teh. Sregep kan foto. Oke, Kak Miftahul Huda. Siap, Terima kasih sudah on kamera, juga saya kasih hadiah untuk menutup dengan doa. Monggo. Yo, udah. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kegiatan siang hari ini diberikan manfaat dan tambahan ilmu. Ya, mungkin itu dari saya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah, Mas. Terima kasih Kak Huda, Kak Jatuh, Kak Dewi, Kak Nur, Kak Heri, Kak Sulaiman, Kak Paksi, Kak Kaya, Kak Danang. Wah, Danang ini belum ada suaranya ini. Kak Yudi. Oh iya, mumpung ingat sebagai bahan rasan-rasan aja, Kak. Nggak usah, nanti nggak terlalu lama juga kalau di sini. Nanti kan ada kegiatan luring itu di jadwal sekitar pertengahan Oktober. Nanti saya berikan jadwalnya. Nah, itu biasanya mau seragam atau tidak, Kak? Kalau mau seragam, monggo dirembuk di grup saja kalau mau seragam. Siapa tahu di room ini juga ada juragan kaos ya. Jadi sponsor ya. Juragan kaos keluarlah. Siap, cocok pakai seragam. Nah, gitu biar kelihatan lebih gagah. Pak Yudi, juragannya Pak Yudi. Oh, Pak Yudi ini, wah, cocok. Pak Yudi. Nggih, pokoknya intinya kula nderek nggih, nderek kakak-kakak aja. Nanti desainnya kayak gimana, warnanya apa nggih, monggo. Nggih, siap. Begitu nggih, ini bahan-bahan rasan-rasan aja, nanti ditindaklanjuti untuk di grup tempat saja. turunnya gimana itu, Pak? Dewan Kak Yudi? Untuk luringnya di mana itu? Suaranya nggak jelas di saya, Kak. Tempat luringnya di mana, Kak?
Oh, kalau luringnya belum tahu nanti tempatnya di mana, karena di Jateng ini banyak sekali daripada angkatan saya sebelumnya. Kalau di angkatan saya sebelumnya terbagi menjadi 3, Kak. Ada di BPGP Jateng yang ada di Godang Rejo Karanganyar. Kemudian ada yang di Kemenak, kantor Kemenak Semarang. Ada juga di satu lagi, ada 2 tempat di Semarang. Jadi di Semarang ada 2 tempat, yang satu di BPGP. Gitu. Tapi kalau melihat jumlah peserta saat ini, tempatnya ya kemungkinan nggak tahu nanti di mana. Kita nunggu aja. Ya ini siap-siap aja, kita rasan-rasan bikin seragam gitu aja. Gitu ya, Kak? Siap, Kak. Ya. Siap, Kak. Oke, terima kasih untuk hari ini, Kak. Apabila ada salah dari saya, salah kata, perbuatan saya, sikap saya yang kurang berkenan pada kakak semua, saya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat selalu ya, Kak. Semangat. Semangat. Monggo yang mau mohon izin, Le.